A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para orang tua wali santri dan alumni yang semoga senantiasa dalam lapis-lapis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hambalatul Quran Tasikmalaya. Barakallahu fikum. Senang sekali dan bahagia dan semoga beriring dengan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam forum Zoom yang semoga forum ini mendarkan kebaikan, mendarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saya mengucapkan salam takzim terutama untuk Mudirul Ma'had, Ustadz Cecep, dan seluruh asatidzah, dan juga untuk para wali, santri, ya dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung semua usaha kita untuk bermajlis malam hari ini dengan pahala yang berlipat, dan semua usaha serta jerih payah, darah dan air mata yang keluar untuk mendidik anak-anak kita, dititipkannya di pesantren yang kita cintai ini. Semoga semuanya bernilai pahala di sisi Allah, mengangkat derajat kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan membahas sebuah tema yang bersambung sebagaimana yang telah kemarin kita sedikit sampaikan, bahwa di antara bentuk amanahnya seorang ayah dan seorang ibu ketika mendapatkan amanah anak dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia berusaha menggali potensi anak tersebut yang telah Allah bagikan kepada setiap anak, ya. Dan ini yang harus kita tahu, ya. Maka sebagai orang tua, kita harus menjadi orang tua yang pandai untuk membaca hikmah dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap takdir kita. Ketika Allah berikan kepada kita takdir, diamanai Allah Subhanahu wa taala keluarga, kemudian diamanai Allah Subhanahu wa taala titipan anak keturunan, maka yang membedakan antara orang beriman yang berakal dengan orang yang beriman dan tidak berakal adalah bagaimana dia bisa mengambil hikmah dari setiap takdir yang Allah berikan. Kita harus tahu dulu, sebelum kita membahas bagaimana tips menggali potensi diri seorang anak, kita harus punya landasan berpikir dulu. Kita punya 3 landasan berpikir. Yang pertama, kita harus sama-sama tahu bahwa anak adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri. Ya. Jadi kita tahu betapa Al-Quran menyebutkan beberapa tokoh yang kemudian diuji karena anak keturunan. Dan Nabi Zakaria di situ, ada pula kisah Nabi Ibrahim di situ, ada pula kisah Maryam yang juga diuji dengan anak keturunan tanpa kemudian orang tahu siapa ayahnya, gitu ya. Jadi setiap kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia besar yang harus kita syukuri, yaitu bernama anak, ya. Makanya ketika Nabi Zakaria sudah menunggu anaknya begitu lama, kemudian melihat Maryam dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan di musim dingin, padahal saat itu musim panas, dan sebaliknya
Maka kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Ya man yarzuqu Maryam samratan qabla awani, fahab li waladan wa in kana fi ghairi awani. Ya. Duhai Zat yang memberikan rizki buah-buahan kepada Maryam sebelum musimnya, maka berikanlah kepadaku anak walaupun di luar waktunya, kata Nabi Zakaria. Dan kita hafal ayatnya di awal surat Maryam itu. Allah berfirman, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sungguh tulangku ini sudah mulai lemah ya Allah. Rambutku sudah mulai beruban ya Allah. Walam akun bidu'aika Rabbi syakiya. Dan aku belum pernah kecewa berdoa denganmu ya Allah. Dalam rangka apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa punya anak itu karunia yang besar, ya. Dan harus kita syukuri. Ya, kenapa harus kita syukuri? Karena semua yang Allah berikan dalam hidup kita pasti nanti akan ditanya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Di akhir surat At-Takatsur itu ayat ke-8. Ya, kemudian nanti atas semua nikmat yang Allah titipkan kepadamu semuanya akan ditanya. Ya. Sehingga kemudian menjadi orang tua itu adalah pilihan kita, bukan pilihan anak kita. Ya, jadi bukan anak kita yang minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta kepada Allah anak keturunan sehingga kemudian mereka dititipkan kepada kita. Itulah jawaban mengapa orang tua itu harus memiliki komitmen, harus menjaga konsekuensi ketika dia menjadi orang tua. Begitu juga dalam mendidik anak. Ya, kita harus banyak mengorbankan segala sesuatu untuk mendidik anak-anak kita. Dan lelah-lelahnya kita mendidik anak kita, itu hal yang juga harus kita syukuri. Kenapa demikian? Karena Ibnu Qayyim pernah mengatakan begini, ada dosa yang tidak bisa terhapus, kecuali dengan lelahnya seorang ibu dan lelahnya, capeknya seorang ayah dalam mendidik anak. Jadi ada dosa itu yang dihapuskannya hanya dengan apa? Lelahnya seorang ibu dan lelahnya seorang ayah mendidik anaknya. Sehingga kemudian ini landasan berpikir yang pertama ya, bahwa anak itu karunia besar yang wajib kita syukuri. Ya. Sehingga Bapak Ibu harus tahu bahwa selelah-lelahnya kita mendidik anak, masih lebih lelah pasangan suami istri yang sudah berdoa berpuluh tahun tapi belum dikasih karunia anak. Jadi ini yang kemudian membuat kita ini apa? Harus bersyukur. Ya. Kita ini belum baik, kita ini belum solih, dikaruniai anak sama Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang lebih solih daripada kita, yang lebih taat daripada kita, tapi belum dikaruniai anak. Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita lebih solih. Dengan perantara apa? Dengan perantara anak yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Nah, ini landasan berpikir yang pertama sebelum kita membahas panjang lebar. Jadi satu apa? Anak adalah karunia besar untuk kita yang harus kita syukuri. Yang kedua, anak itu amanah, ya, bukan kepemilikan. Jadi anak itu apa? Amanah, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ya. Dan dalil-dalil amanah yang lain. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa setiap yang Allah berikan dalam kehidupan kita berupa nikmat itu adalah amanah. Ya. Dan bukan harta milik. Makanya saya sering katakan, mari kita ganti kata kelebihan, keutamaan, skill itu dengan kata amanah. Jadi jangan lagi mengatakan kelebihan saya, keutamaan saya. Ya. Jangan lagi mengatakan saya. Tapi apa? Ini amanah yang Allah berikan kepada saya. Sehingga kalau sesuatu itu dinilai sebagai amanah, ya. Oh ya, ada yang izin ya. Barakallahu fikum. Kalau sesuatu itu dinilai sebagai sebuah amanah, maka kalau sesuatu itu dinilai sebagai sebuah amanah, satu, kita akan lebih berhati-hati. Akan melahirkan tiga sikap orang kalau menganggap satu nikmat itu sebagai amanah.
Satu, dia akan lebih berhati-hati karena bukan miliknya. Yang kedua, Pak, dia tidak akan angkuh dan sombong. Misalnya, Bapak Ibu dikasih karunia anak cerdas, hafal 30 juz di usia dini. Itu kita tidak akan sombong. Kita akan berjalan biasa saja di atas muka bumi Allah. Kenapa? Amanah, bukan milik kita. Inna lillahi, ini semuanya miliknya Allah. Ya. Jadi kita tidak akan angkuh. Seperti tukang parkir yang punya banyak mobil tapi dia tidak tantang petenteng. Kenapa? Karena tahu mobilnya ini bukan miliknya. Ini milik pemiliknya yang hanya dititipkan sebentar. Kemudian sikap yang ketiga, orang itu kalau menganggap sesuatu itu sebagai amanah apa? Sikap yang ketiga, dia tidak akan kecewa ketika sesuatu itu diambil oleh Allah. Ya. Mengapa kita ini sering kecewa ketika kehilangan sesuatu? Kenapa kita terlalu bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan ketika kehilangan sesuatu? Jawabannya satu, karena merasa memiliki. Ya, beda ketika kita itu menganggap ini adalah amanah, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kalimatnya begitu. Kalimat istirja kan. Kalau kita dapat musibah, kehilangan sesuatu, berpisah dengan sesuatu, kalimatnya kan innalillahi, sesungguhnya semua ini milik Allah, wa ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kita kembali. Ya. Jadi ini landasan berpikir yang kedua ya. Satu, anak adalah karunia yang besar yang harus disyukuri. Ya, maka setiap kita harus bersyukur, harus tahu tanggung jawab sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Ya, berlelah-lelah tidak apa-apa. Karena lelah-lelahnya kita ini insya Allah ya nanti ketika ditanya ya maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena semua nikmat yang Allah berikan, semua karunia itu nanti akan ditanyakan. Latus alunna, summa latus alunna yauma idin anina. Yang kedua, anak adalah amanah, bukan kepemilikan. Ya. Dan yang ketiga, ini landasan berpikir pada kajian kesempatan kali ini adalah setiap anak itu dilahirkan ke atas muka buminya Allah dengan potensi masing-masing. Ya. Setiap anak dilahirkan dengan potensi masing-masing yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan dari rahim yang sama, dari sumber air yang sama, ya, airnya dari ayah yang sama, rahimnya dari ibu yang sama. Anak pertama dengan anak kedua potensinya berbeda. Anak kedua dengan anak ketiga potensinya pun berbeda. Ya, makanya hadirin memuliakan Allah. Disinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan dalam Ihya, setiap anak itu dilahirkan dengan tabiat khusus atau potensi khusus. Dan kata beliau, barang siapa orang tua yang mengenali potensi anaknya, lalu menuntunnya dengan hikmah, dengan kesabaran, kasih sayang, gitu ya, maka ia telah menunaikan amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi salah satu bentuk kita menunaikan amanah dari Allah berupa anak itu apa? Kita menemukan potensinya, kemudian dengan sabar kita menuntun potensi itu dengan penuh hikmah. Ya. Ibnul Qayyim dalam perkataannya juga mengatakan mendidik anak itu berarti menuntunnya agar fitrahnya tumbuh sesuai dengan petunjuk wahyu, bukan memaksakannya sesuai dengan selera orang tua. Ya. Jadi landasan berpikir yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita harus paham bahwa setiap anak itu memiliki potensi. Ya. Setiap anak itu memiliki potensi. Makanya Nabi itu ketika berinteraksi dengan para sahabat, Nabi tidak memaksakan satu frekuensi saja kan. Tidak semua sahabat dijadikan apa? Ulama gitu. Enggak. Tapi ada sahabat yang dijadikan ulama, dihasung untuk jadi ulama. Ada sahabat yang dihasung untuk menjadi apa? Pedagang, ya, entrepreneur, ya, jago diplomasi, jago bikin syair, penulis, strategi perang gitu ya. Terus kemudian apa? Jago eh, apa namanya? Menginfluence orang seperti Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Itu semuanya Nabi sesuaikan sesuai dengan potensinya. Ya. Makanya hadirin memuliakan Allah, itulah jawaban juga mengapa pintu surga itu jumlahnya 8. Kenapa pintu surga jumlahnya 8? Setiap pintu ada namanya kan. Ada pintu sholat. Karena memang ada orang tuh yang potensinya sholat. Ada pintu puasa. Ada orang itu yang nggak bisa lapar. Makanya dia mungkin pintu surganya pintu puasa. Tapi ada orang itu yang nggak gampang lapar. Pintunya puasa. Ada pintu jihad, ada pintu sodakoh, ada
pintu wal kadhiminal ghaidha, ya, pintu menahan amarah. Ada juga pintu apa? Pintu memaafkan, pintu taubat, pintu ridho, dan seterusnya sesuai dengan keterangan yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa mengapa jumlah pintu surga itu 8, karena setiap penghuninya masuk sesuai dengan nama pintunya, sesuai dengan potensinya. Ya, makanya hadirin memuliakan Allah, kita harus tahu landasan berpikir ini dulu, bahwa setiap anak itu diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi. Ya. Nah, kalau kita sudah paham 3 ini, maka kita akan beranjak kepada pembahasan berikutnya. Ya, jadi 3 ini sebagai landasan dulu ya, bahwa anak ini karunia besar yang Allah berikan. Ya, banyak di antara jutaan orang tua, Andalah yang terpilih dikasih anak. Berapa banyak orang di luar sana yang pingin jadi orang tua tapi belum Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan itu. Makanya saya tadi katakan, selelah-lelahnya kita nyekolahkan anak, cari rizki yang halal, ngirimin anak di pesantren, itu masih lebih lelah suami istri yang sudah nunggu bertahun-tahun anaknya. Ya, masih lebih lelah karena mereka berdoa dan ternyata doanya belum diijabah sama Allah untuk diberikan anak. Ya, maka itu harus disyukuri. Yang kedua, anak adalah amanah. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa setiap anak itu lahir dengan potensinya. Ada yang dimuliakan Allah. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa potensi anak itu harus digali? Ya, sekali lagi, seseorang itu dikasih Allah Subhanahu wa taala potensi, dibagi potensi sesuai dengan ya fitrahnya masing-masing. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq, kata Imam Malik. Sesungguhnya Allah itu membagi potensi amal sama rata dengan ketika Allah membagi rizki. Ya, kita ini kan dibagi rizki sama Allah dengan caranya Allah kan. Ada yang dulu sekolahnya apa, ternyata sekarang rizkinya dari pintu apa, beda. Ya, ada yang dulu sekolahnya hukum, sekarang pintu rizkinya ternyata kuliner. Ada yang kayak gitu kan. Sekolahnya politik, ternyata pintu rizkinya bukan di parlemen. Sekolahnya politik, ternyata pintu rizkinya ternyata eh, dari jualan gitu ya. Jadi berdagang dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kita harus paham juga potensi ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kepada setiap kita. Dan mengapa? Pertanyaannya mengapa potensi anak itu harus digali? Ya. Satu, jawabannya karena agar nanti kita itu tidak dianggap mandul di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Ma tu'addunal aqim fikum?" Ya, kalian tahu enggak siapa orang yang mandul itu? Kata Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat menjawab, "Man laisa lahu walad ya Rasulullah." Orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Bukan." Terus siapa orang yang mandul itu ya Rasulullah? Balil aqimu man lam yuqaddim min waladihi syai'ah. Seorang yang mandul itu orang yang dikasih anak sama Allah, tapi anaknya tidak bermanfaat untuk orang tuanya dalam urusan akhirat sama sekali. Ya. Nah, kita tidak mau kan disebut Allah sebagai mandul. Punya banyak anak, dikasih Allah amanah anak, tapi tidak ada satupun anaknya yang bermanfaat untuk agama ini, untuk akhirat orang tuanya. Ya, maka mengapa kita harus cari potensi anak kita itu agar ketika dia menemukan potensinya dia memendarkan banyak kebaikan dan kebaikannya itu nanti kembali kepada orang tuanya sehingga orang tuanya tidak disebut mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari ini tadi. Kemudian alasan yang kedua, ya, kita sama-sama tahu ya hadisnya bahwa ada amalan yang tidak terputus ya, walaupun kita sudah terbujur kaku di alam barzah. Salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah, anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan, meringankan dosa orang tuanya, mendoakan kebaikan, yang mengirimkan pahala untuk orang tuanya, jadi menambah pahala untuk orang tuanya. Jadi ada amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Siapa mereka? Apa amalan itu? Doanya anak-anak yang solih. Tapi syaratnya memang harus solih. Ya, maka salah satu usaha kita agar menjadikan anak kita solih adalah kita mengarahkan mereka kepada ketaatan, mewariskan pendidikan keimanan yang kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua apa? Memastikan dia berkembang dengan potensinya.
Karena seseorang itu akan nyaman dengan potensinya masing-masing. Nanti kita akan sebutkan tanda-tanda orang kalau sudah menemukan potensinya. Salah satunya dia akan bahagia dan dia akan melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Jadi hidupnya nyaman, khusyuk saja, kemudian nanti beramal solih. Disitulah titik di mana seorang anak akan produktif mengirimkan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Dan kemudian alasan yang ketiga, ya kita semuanya tahu ya bahwa anak-anak yang solih, anak-anak yang kemudian bisa memendarkan banyak amalan solih dalam kehidupannya. Ya. Mereka nanti akan menjadi pemberi syafaat orang tuanya di hari kiamat. Ya. Nah, ternyata amalan yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surga itu apa? Amalan yang sesuai dengan potensinya kan? Amalan yang sesuai potensinya. Ketika anak-anak soleh ini menemukan potensinya, maka semoga ketika mereka nanti dimudahkan Allah untuk dipersilahkan masuk surga, mereka lah yang memberi syafaat untuk kita. Dalam hadis Muslim kan kita tahu ya, anak-anak soleh dipersilahkan masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan mereka, udkhulul jannah ayyuhas solihun, masuk kalian ke dalam surga anak-anak soleh. Kata anak-anak soleh ini apa? Lan nadkhulaha hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk surga ya Allah sampai orang tua kami, ayah kami dan ibu kami masuk surga ya Allah. Ya. Maka kemudian Allah perintah lagi, masuk kalian ke dalam surga. Sampai 3 kali mereka tidak mau masuk surga. Sampai akhirnya Allah perintahkan malaikatnya untuk mencari ayah ibunya. Ternyata ayah ibunya masih ada yang kesulitan di hari hisab. Maka dicepatkan hisabnya. Ayah ibunya ada yang masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, dibersamakan anak-anaknya. Kemudian Allah berkata, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Baru anak-anak soleh ini baru mau masuk masuk ke surga. Siapa anak-anak soleh ini? Tentu anak-anak yang kemudian mereka mempersembahkan amalan solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal solehnya melebihi amalan soleh orang tuanya. Nah, amalan soleh yang kayak gimana nih? Amalan soleh yang kemudian cepat menjadikan seseorang itu masuk surga adalah amalan soleh yang menjadi potensinya. Inilah yang kemudian menjadi alasan kita mengapa kita harus menggali potensi anak-anak kita. Ya. Kita harus menemukan potensi anak kita ini di apa. Ya, setidaknya 3 alasan itu sudah menjadikan kita ini paham bahwa menemukan potensi anak itu sesuatu yang sangat penting. Ya, gitu ya. Jadi kita sudah membahas 2 poin ya. Satu, kita punya landasan berpikir. 2, kita punya alasan mengapa kita harus menggali potensi anak. Mengapa potensi anak itu harus digali dan ditemukan. Satu, agar kita tidak dianggap mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak tapi tidak punya kontribusi, ya. 2, agar kita punya amalan terus-menerus yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Yang ketiga, semoga nanti anak-anak yang menemukan potensinya ini nanti menjadi para pemberi syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat. Ya. Kemudian poin ketiga yang merupakan inti dari pembahasan kita yaitu bagaimana tipsnya, bagaimana caranya menggali potensi anak. Ya. Yang pertama, kita harus paham dulu bahwa setiap manusia itu dikasih potensi dasar sama Allah. Nah, potensi dasar ini harus diarahkan. Potensi dasar manusia hanya 2 kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah 91 ayat ke-9 ya. Ayat ke-8, maaf. Surah Asy-Syams ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sejak manusia itu ditiupkan ruh, sejak itulah mereka dikasih 2 kecenderungan. 2 potensi. Potensi fujur, potensi dosa, dan potensi takwa, potensi taat. Sehingga apa? Potensi dasar manusia itu hanya 2. Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak hak, batil. Kalau tidak taat, ya maksiat. Gitu ya. Nah, maka ini yang harus diperhatikan dulu. Kita harus, sebagai orang tua, kita harus mengarahkan potensi dasarnya dulu. Tentu kita ingin anak kita jadi anak yang baik. Anak kita jadi anak yang taat kepada orang tua. Ya. Maka pilar agar mengarahkan anak-anak kita ini pada potensi dasarnya, yaitu menjadi anak yang taat, anak yang takwa, anak yang baik, itu ada 3 pilar. 1, orang tua sebagai teladan. Apa? Orang tua sebagai teladan.
Jadi orang tua itu seperti benda, ya. Anak-anak itu seperti apa? Bayangan. Kalau orang tuanya lurus, anak-anaknya lurus. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Maka tugas orang tua adalah senantiasa mensolihkan diri dan mensolihkan pasangannya, ya. Karena anak itu akan melihat menjadikan orang tuanya sebagai role model pertama dalam hidupnya. Ya, disitulah nanti potensinya akan berarah. Ya, kalau orang tuanya taat, anaknya nanti ikut taat. Kenapa? Karena dia arahkan potensi anaknya kepada ketaatan dengan keteladanannya. Yang kedua, pilar yang kedua setelah keteladanan diri, yang kedua adalah masjid. Ya, masjid. Ya. Makanya kita berusaha dan berikhtiar mendekatkan anak-anak kita sejak dini dengan masjid, ya. Karena masjid ini penting sekali, ini pilar. Ya. Nah, gimana caranya agar anak-anak kita itu cinta masjid? Yang pertama, ya anak harus melihat langsung teladan dari orang tuanya tadi. Ya, satu teladan. Misalnya ayahnya senantiasa secara sholat fardu datang berangkat ke masjid. Ya, ketika usia dini, ketika seorang anak di bawah 7 tahun, mungkin tidak harus si anak ini dibawa ke masjid, ya, karena perintahnya itu setelah 7 tahun. Tapi sesekali dibawa, waktu azan ayahnya tiba-tiba keluar dari rumah, itu sudah menjadikan anak itu kemudian tahu bahwa, oh, ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teladan dulu tetap yang pertama, agar anak itu cinta masjid. Kemudian yang kedua, Pak, keluarga, ayah, ibu, itu selalu memberitahukan keutamaan-keutamaan masjid kepada anak. Ya, bahwa masjid itu rumah Allah, bahwa masjid itu tempat yang suci, tempat kita bertemu Allah. Itu sejak dini didoktrinkan itu. Keutamaan-keutamaan. Agar anak kita ini cinta sama sama masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak. Ya. Yang ketiga adalah tadi mengajak. Jadi ayah dan ibu itu sesekali mengajak anaknya. Kalau di bawah 7 tahun itu ya sesekali aja, nggak harus dipaksa. Ya, dikenalkan, ya. Sebagaimana Rasulullah senantiasa menggendong cucunya bernama Umamah binti Zainab, ya, putra dari suaminya Zainab yang kafir namanya Abul As bin Robi, ya. Jadi digendong sampai ada sunnah yang diajarkan Rasulullah bagaimana menggendong seorang anak ketika sholat, ya. Diajarkan ketika berdiri digendong, ketika rukuk anaknya diletakkan, Umamah diletakkan, kemudian ketika i'tidal diangkat lagi, kemudian ketika sujud ditaruh di bawah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ajak, ya. Jadi kenalkan, ajak anak-anak ini. Kemudian yang tidak kalah penting menjadikan anak cinta masjid itu apa? Kita harus berusaha menjadikan masjid-masjid kita itu masjid-masjid ramah anak, ya. Kadang-kadang ada takmir-takmir masjid itu yang masih menjadikan masjid itu sebuah momok kalau kemudian anak-anak itu datang, gitu, ya. Jadi kita harus berusaha mengusahakan masjid kita itu jadi masjid yang children friendly atau masjid yang ramah anak, ya. Masjid yang ramah anak itu yang gimana? Yang pengurus masjidnya tidak bosan mengingatkan jamaahnya agar mengimbau jamaahnya agar eh, para jamaah ini menghimbau anak-anaknya sebelum berangkat ke masjid, di briefing dulu, ya, nanti di masjid ini rumah Allah begini begini. Kemudian nanti ada manajemen soft, ya, orang tua yang bawa anak berarti mendampingi anaknya, ya, relakan soft pertamanya, ada pahala lain yaitu pahala mendampingi anak agar tetap tenang, gitu, ya. Disediakan tempat arena bermain itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, seperti kolam bola, perosotan di sisi masjid. Dalam rangka apa? Agar anak itu sudah cinta dulu kepada masjid sejak sejak dini. Dan itu faktor pilar kedua. Ketika kita ingin mengarahkan potensi dasar seorang anak, satu dimulai dari keteladanan diri, dua masjid. Yang ketiga adalah teman, ya, teman. Dan teman yang dimaksud di sini adalah teman sebaya. Karena seorang anak itu, ya, akan sangat lebih tertarik kepada teman sebayanya, ya, teman sebayanya. Nah, maka kemudian bagaimana cara mencarikan teman untuk anak kita? Ya, ada di sebuah eh, kitab tulisan Dr. Khalid Asyantut, seorang pakar pendidikan dari Universitas King Abdul Aziz University Jeddah. Ya, beliau mengatakan bagaimana memilihkan teman-teman yang baik untuk putra-putri kita, ya, di
usia pertumbuhan, ya. Usia kanak-kanak dan usia kanak-kanak tenang. Nanti ada usia tenang kanak-kanak, yaitu 7 sampai 12. Ya. Nah, itu yang pertama, seorang ayah dan seorang ibu harus tahu dulu prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Ya, bahwa ada satu kaidah dalam psikologi perkembangan itu apa? Setelah anakmu mulai tumbuh dewasa, jadikan dia sebagai temanmu. Jadi yang pertama kali harus menjadi teman itu siapa? Ayah dan ibunya. Di usia-usia 7 ketiga. Jadi kan ada 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. 7 ketiga itu orang tua harus mencontohkan teman tuh kayak gini loh, gitu. Jadi pola pendidikannya sudah beda, bukan lagi perintah dan larangan. Kalau sudah masuk usia 15 ke atas sampai 21 itu sudah jadikan teman, ya. Jadi kita harus menahan diri untuk memerintah dia, untuk menghukum dia. Tapi apa? Jadikan dia teman, teman ngobrol, teman perjalanan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selain itu, selain prinsip psikologi perkembangan orang tua lah yang sebagai teman, yang kedua harus ada perencanaan. Ya. Perencanaan tuh gini, kita harus mengingatkan terus kepada anak-anak kita agar tidak berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Kemudian kita mengusahakan tinggal di lingkungan yang baik. Ya. Di antara usaha tinggal di lingkungan yang baik itu apa? Mencari rumah yang dekat dengan masjid tadi. Kemudian usaha kita memilihkan sekolah yang Islami gitu ya, sekolah yang baik, salah satunya pondok pesantren misalnya. Itu dalam rangka apa? Merencanakan kita memilihkan teman, gitu ya. Jadi ada perencanaan itu. Dan juga kita kadang-kadang juga boleh mengawasi mereka secara tidak langsung. Contohnya pas liburan kita ikutkan semacam apa daurah untuk anak kita atau pesantren kilat, ya. Kemudian sesekali kita mengadakan tour bersama dengan teman-teman solih kita, ya. Kemudian ngajak keluarga kita, itu mengawasi anak-anak kita secara tidak langsung, gitu ya. Kemudian juga misalnya eh, apa kita juga berusaha agar anak-anak kita ini memiliki guru, gitu ya. Ketika di rumah ya, dia memiliki guru. Jadi selain sekolah formalnya, dia di luar itu dicarikan guru tahsin misalnya atau guru yang lain. Itu dalam rangka apa? Mengawasi mereka secara tidak langsung. Jadi bukan lagi dikawal ketat begitu ya. Secara tidak langsung nanti kita akan lihat anak kita itu tumbuh kembang mencari teman dengan baik ya. Nah, itu 3 pilar bagaimana kita mengusahakan potensi dasar manusia atau potensi dasar seorang anak. Jadi mengarahkan dia kepada kebaikan dan jangan sampai jatuh dalam keburukan. Ya, jadi itu usaha yang pertama. Ya, mengarahkan potensi dasar seorang anak. Kemudian yang kedua tadi, rambu-rambunya, bagaimana agar kita bisa menggali potensi. Tidak boleh orang tua memaksakan potensi kepada anaknya. Ya, tidak boleh orang tua memaksakan potensi kepada anaknya. Kenapa Ustaz tidak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Kita harus tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk gagalnya seorang ayah atau seorang ibu mendidik anaknya adalah gagalnya kita menemukan potensi seorang anak dan betapa kita memaksakan potensi sesuai dengan keinginan kita. Itu tanda gagalnya kita mendidik anak. Jadi kita gagal menemukan potensi, kita malah memaksakan potensi. Misalnya ayahnya dokter, ya, anakku harus jadi dokter. Itu sudah kegagalan dalam pendidikan, ya. Karena belum tentu anaknya ini potensi jadi dokter. Walaupun tidak jarang juga ya yang orang tuanya dokter, anaknya dokter. Karena memang sesuai potensinya. Tapi kemudian bentuk apa berhasilnya kita dalam mendidik anak itu apa? Ya, kita tidak memaksakan potensi yang kita mau kepada anak. Justru kewajiban orang tua itu menemukan potensi, bukan apa? Memaksakan potensi. Ya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang sering membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Loh, itu loh kayak anaknya Bu ini. Ya. Sehingga kemudian apa? Anaknya itu merasa, loh, parameternya ternyata orang lain. Ya. Padahal keberhasilan orang tua itu adalah ketika dia menemukan potensi anaknya. Jadi rambu-rambu kedua,
setelah kita mengarahkan potensi dasar, baik atau buruk, itu sebagai landasan. Kedua, kita tidak boleh memaksakan potensi. Dengan kesadaran penuh tadi bahwa Allah itu membagi potensi kepada setiap manusia berbeda-beda. Ya, dalilnya sudah sangat banyak sekali. Ya, ini misalnya dalam surah Al-Lail ayat keempat, Inna sa'yakum la syatta, kata Allah, sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam. Ya, kullu ya'mal ala syakilati, dalam surah Al-Isra ayat 84 itu. Ya, katakan wahai Muhammad, setiap kalian bekerja sesuai dengan potensinya. Ya, jadi Allah tuh bagi potensi, makanya jangan paksakan potensi. Itu yang kedua, rambu-rambunya. Yang ketiga, mari kita mengenali potensi anak kita. Ya, cara mengenalinya gimana? Cara mengenalinya yang pertama adalah bangun kedekatan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang anaknya sudah SMP atau SMP ya, Hamalatul Quran ya, ya, usianya sudah 13, 14. Kok sampai hari ini Anda belum ketemu apa potensi anak Anda? Ya, sangat dimungkinkan Anda tidak dekat dengan anak-anak Anda. Ya, karena harusnya yang paling tahu potensi anaknya itu kalau nggak ayahnya, ibunya. Maka bangun kedekatan. Ya, bangun kedekatan kita dengan anak kita. Ya. Hari ini yang menjadi momok dan pembahasan dalam dunia parenting apa? Hilangnya para ayah dari eh, kehidupan anaknya, atau kita sebut dengan fatherless. Di Indonesia ini jadi negara tanpa ayah, di antara negara tanpa ayah yang paling tinggi angkanya. Karena ayahnya ada, wujud tapi tidak hadir. Ayahnya hanya sebagai kuli pencari nafkah saja. Dia pulang tapi dia tidak hadir di tengah anaknya. Maka untuk mengenali potensi itu, kita harus bangun kedekatan. Kapan Ustadz anak dimulai kita bangun kedekatan untuk tahu potensi itu? Tadi, di masa kanak-kanak tenang. Masa tenang kanak-kanak itu usia 7 sampai 12, Bapak Ibu. Kalau usia mulai 0 sampai 7, itu usia silahkan Anda manja, Anda kasih sayang sebesar-besarnya. Tapi kalau sudah 7 sampai 12, ya, balik gitu ya. 7 sampai 12, ya, berusahalah kita kemudian membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Bangun kedekatan tuh di dua momen, terutama para ayah ini ya. Satu, momen makan. Ya, makanya ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ayah. Ada 3 larangan ya. Satu, jangan kasar sama anak. Dua, jangan cuek sama anak. Tiga, jangan pelit sama anak. Jadilah ayah yang royal. Jadilah ayah yang suka menjajak ke anaknya. Ya, ngajak makan walaupun tidak harus yang mahal-mahal kan. Ya, ajak makan mie ayam, ajak makan jajanan pasar ya. Tapi disitulah momen terbangun kedekatan orang tua, terutama ayah ya. Bisa tekankan ayah, karena kalau ibu itu automatically ya, kalau ibu itu dibangun sudah dekat sejak lahir gitu ya. Makanya percakapan paling banyak di dalam Al-Quran itu kan anak dengan ayah. Untuk apa? Untuk menyindir para ayah. Kalau ibu kok tidak ada Ustaz percakapannya? Kenapa kok tidak ada? Karena ibu tidak perlu ngobrol sama anak. Sudah jelas seorang ibu itu ngobrol sama anak sejak lahirnya gitu ya. Nah, ayah ini yang kemudian penting. Bangun kedekatan di 2 momen. Satu, makan. 2, jalan hadirin. Ajak jalan. Ya. Lihat percakapan Rasulullah dengan Ibnu Abbas, dengan sahabat-sahabat yang masih muda, ya gulam. Itu ketika Rasulullah memboncengkan mereka kan di kendaraan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sehingga kemudian seorang anak itu kalau sudah bangun kedekatan, kita bisa ngajak berdialog. Ya. Mulai nanti di situ bertukar pikiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu, ada 3 momen seorang anak itu sangat butuh kita untuk berdialog. Ya. Satu, saat dia sedih. Jadi ayah itu harus hadir saat anaknya sedih. Ya. Jadi ayah itu prinsipnya gini, bapak-bapak terutama ya. Ayah tidak selalu hadir setiap saat, tapi ayah selalu ada di waktu yang tepat. Gitu. Memang ayah tidak seperti ibu. Ibu setiap hari hadir, gitu ya. Tapi ayah itu tidak selalu hadir di setiap saat, tapi dia selalu ada di waktu
yang tepat. Ya. Sehingga kemudian hadirin muliakan Allah, di 3 momen ini usahakan ayah selalu ada. Ketika anaknya sedih, itu yang dibutuhkan ayah. Karena apa? Ayah itu kan simbol ketegasan, simbol pengambilan keputusan gitu ya, simbol kepercayaan diri. Itu ayah. Tidak ada ibu tidak menurunkan itu. Ibu itu menurunkan kelembutan, kasih sayang gitu ya, kesantunan. Kalau ayah itu kepercayaan diri, ketegasan, pengambilan keputusan gitu-gitu. Ya, sedih. Dua, saat sakit. Ya, saat sakit itu momentum yang sangat tepat. Ya, makanya dua hal yang paling penting dimiliki seorang ayah itu apa? Kredibilitas, teladan. Kredibilitas itu keteladanan. Dua, momentum. Ya, ya tadi. Ayah itu tidak selalu hadir di setiap saat, tapi dia selalu ada saat dibutuhkan, di waktu yang tepat. Ya, sakit, sedih. Yang ketiga, ketika seorang anak unjuk prestasi. Seorang anak itu akan sangat bangga sekali kalau dia unjuk prestasi dan ayahnya hadir di situ. Insya Allah. Ya. Sehingga kemudian tadi mengenali potensi itu sebenarnya kuncinya adalah pada ketika kita membangun kedekatan dengan anak kita. Ya. Dari situlah nanti kita bisa ngajak dia berdialog. Ya. Ngajak dia berdialog. Kalau untuk ibu-ibu, ada 3 skill yang harus dimiliki oleh ibu-ibu agar anak kita itu tidak bosan di rumah. Ya, skill yang pertama, skill memasak. Anak itu nanti kalau sudah umurnya 7 ke 3, ya, 15, 20 gitu ya. Kalau ibunya punya skill memasak, dia pasti pulang. Karena kangen apa? Kangen masakan ibunya. Tapi kalau ibunya setiap hari sejak kecil GoFood terus ya, dia tidak perlu pulang, ya, dia cukup pesan GoFood ke aplikasi gitu ya. Maka skill yang harus dimiliki ibu pertama apa? Skill memasak. Skill yang kedua adalah skill memijat. Ya, ya. Kita sampai sekarang ya, yang masih punya ayah, punya ibu terutama, ya, kangen kan sama pijitan ibu kita, kangen sama kerok, kalau orang Jawa kerokan ya, kerokan ibu kita ya. Kenapa? Karena itulah skill yang harus dimiliki seorang ibu agar anaknya itu tidak jauh-jauh dari dia. Ya, ya. Jadi disitulah nanti terbangun kedekatan. Sama yang ketiga skill mendengar. Ya, skill mendengar ini ya ayah ibu sebenarnya ya. Yang tadi agar kita punya kedekatan dengan anak kita dan akhirnya mampu untuk diajak berdialog. Sudah? Kalau sudah, hadirin, sudah kita kenali dengan membangun kedekatan, kita nanti akan tahu, oh, aku itu pinginnya kayak gini ya, gitu ya. Aku tuh seneng gambar, aku tuh seneng seneng kegiatan outdoor, aku tuh suka baca. Dari situ nanti terbangun itu. Oh, potensi anak saya kayaknya ini. Ya. Tapi apakah cukup di situ? Tidak. Ya, ada langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah kita akan memperhatikan 3 aspek potensi. Jadi potensi itu ada di 3 aspek dibagi para ulama. Yang pertama, ruhyah. Ya, aspek ruhyahnya. Ya. Ruhyah itu apakah dia ini anak yang condong pada hal-hal yang sifatnya ruhyah. Ruhyah itu kepekaan terhadap ibadah ya, terutama. Kayak zikir, sholat gitu ya. Suka bertanya tentang agama, akhirat, suka baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian aspek potensi yang kedua adalah akliyah, ya, intelektual. Yang pertama tadi ruhyah, spiritual. Yang kedua akliyah, kemampuan dia berpikir logis, kemudian kritis anaknya ya. Kemudian apa? Kreatif gitu ya. Cepat menangkap pelajaran, hafalannya kuat. Nah, ini bisa jadi dia nanti potensinya dia apa? Masalah akal, masalah intelektual. Ya, dia nanti mungkin jadi akademisi, jadi intelek, jadi masa depan. Atau yang ketiga, aspek potensi yang ketiga jasa dia. Jasa dia itu fisik. Dia terampil, motoriknya, kemudian apa? Berani, kuat, suka aktivitas fisik, outdoor, olahraga, keterampilan tangan. Nah, ini bisa jadi dia potensinya nanti di jasa. Nah, ini beda-beda ini. Ya. Jadi perhatikan 3 aspek potensi ini. Ya. Baru kemudian yang kelima, beri ruang untuk mengeksplorasi. Jadi kasih ruang hadirin. Kasih ruang anak kita untuk apa? Untuk bereksplorasi. Ya. Jadi jangan batasi anak kita dengan harapan orang tua.
Jadi jangan dibatasi dulu ya. Ibu itu pinginnya kamu jadi dokter. Kok batas ya. Tapi apa? Beri ruang untuk bereksplorasi ya. Sebagaimana Rasulullah memberi ruang kepada para sahabat muda kan untuk mencoba perang. Misalnya Ibnu Umar izin minta perang, berangkat perang. Usamah bin Zaid dikasih ruang Rasulullah untuk berangkat perang. Dakwah Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, ya Mus'ab bin Umair ya dikasih ruang dakwah. Menulis wahyu Zaid bin Sabit, Muawiyah ya dikasih apa? Ruang itu. Menjadi muadzin Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum ya. Dan itulah kemudian prinsipnya beri kesempatan untuk mencoba. Prinsipnya itu ya. Beri kesempatan untuk mencoba, jangan hanya teori. Jadi percakapan tadi itu diteruskan, buatkan ruang untuk mereka ya. Kemudian yang paling terakhir, yang paling penting, yang keenam adalah jangan lupa potensi-potensi anak kita yang sudah kita gali dan kita temukan tadi, ya diiringkan di dalamnya doa dan istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuk sama Allah, minta yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Ya, sokong dengan doa. Kalau perlu tambahkan tirakat, tambahkan amalan yang nanti kita tawasulkan untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi orang tua itu harus lebih mempeng tirakatnya, gitu ya, agar kemudian apa anaknya tambah soleh. Dan para ulama berijma, yang 4 madhab berijma, bertawasul dengan amalan soleh itu boleh. Ya, jadi misalnya kita puasa Senin Kemis, kemudian setelah berpuasa kita berdoa, ya Allah, ya terimalah amalanku puasa Senin Kemis ini ya Allah, semata-mata aku berpuasa ini ya Allah agar kau terima, dan aku jadikan amalan solihku ini untuk kesolihan anakku ya Allah. Gitu ya. Nah itu tawasul dengan amal soleh itu diperbolehkan. Nah ini yang dimuliakan Allah. 6 hal yang kemudian kita bisa usahakan, dan nanti kemudian muncullah tanda. Anak itu kalau sudah dapat potensinya, tandanya apa? Dia akan gigih secara alami. Ya. Kenapa? Karena dia menikmati itu. Terus dia akan melakukan itu tanpa paksaan. Tanda keduanya. Gigih tanpa paksaan. Yang ketiga, dia bahagia. Melakukannya itu dengan bahagia, bukan dengan terpaksa. Yang keempat, dia akan memberikan kontribusi lebih, terutama untuk agama ya, untuk Islam. Apalagi dari awal dia sudah diarahkan kepada potensi yang baik tadi, takwa tadi. Oh, dia akan melejit nanti dengan potensinya. Ya. Kalau dia suka sama ilmu, ya, maka dia akan melejit dengan ilmunya. Kalau dia suka sama fisik, ya mungkin dia nanti akan melejit dengan khidmatnya pada ilmu dan ulama. Kalau dia ternyata sukanya sama tadi spiritual, dia akan menjadi ahlul ibadah yang taat kepada Allah dan mengajak kepada ketaatan. Masya Allah. Itu ya, hadirin memuliakan Allah, beberapa materi yang bisa Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pengantar. Selanjutnya silahkan kalau ada tanya jawab, kami kembalikan kepada host kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, materi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz dimulai terkait tentang landasan berpikir yang harus kita pahami sebelum bagaimana kita mengembangkan potensi anak ataupun menggali potensi anak kita masing-masing. Baik, kami buka kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh dituliskan di kolom chat ya melalui Zoom, ataupun barangkali ada yang mengikuti melalui live streaming YouTube juga boleh dituliskan di kolom komentar. Atau jika ingin menanyakan secara langsung bisa mengangkat tangan ya dengan fitur raise hand. Baik, nampaknya sudah ada masuk satu pertanyaan dari Ibu Mama Sukma ya, ataupun Bapak, mohon maaf mungkin ya, kita sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum, apakah perlu orang tua mengadakan uji kemampuan anak untuk menggali potensi anak? Ya, ya, uji kemampuan anak, misalnya kita, karena hari ini banyak ya metode-metode, apalagi para pakar psikolog juga membuka jasa untuk itu ya, itu tidak ada masalah, karena itu salah satu bagian tadi kita mengenali potensinya. Tapi sebenarnya yang lebih mudah itu ketika kita punya kedekatan dengan anak kita.
itu lebih mudah ya. Ya jalan singkatnya begitu gitu ya. Ketika sudah membangun kedekatan kok potensinya sering berubah ya. Kadang ini besok berubah inilah itu mungkin uji kemampuan anak ya diteskan gitu ya. eh, di apa di psikolog atau yang lain itu bagus ya. Tapi mulailah dulu dengan membangun kedekatan karena seringkali orang tua itu tidak tahu potensi anaknya karena nggak dekat gitu ya. Jadi itu satu bagian saja ya, satu bagian saja ketika memang anak ini memang unik nih. Yang satu ini Ustaz, kadang dia suka fisik, kadang terus dia condong ke ngafal Quran, kadang kemudian dia jadi suka baca. Ya, kayak gini ini nanti tinggal lihat tes kecondongannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawabannya mungkin untuk pertanyaan dari eh, penanya pertama. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan kedua dari Ustaz Isnawan Komarudin. Assalamualaikum. Di usia berapa anak mulai menampakkan potensi? Terkadang anak ditanya tentang yang disukai belum memberikan jawaban. Ya, dalam psikologi perkembangan ada istilah masa kanak-kanak tenang. Ya, masa kanak-kanak tenang itu kapan Ustadz? Ya tadi, usia 7 sampai 12. Itulah jawaban mengapa di masa anak-anak tenang itu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk mewajibkan sholat. Karena dia sudah mulai berpikir, dia lebih tenang daripada biasanya. Ya, jadi usia 7 sampai 12 tahun itu masa fase kanak-kanak terakhir loh. Itu namanya masa kanak-kanak tenang, ya. Jadi di sini harus diketahui oleh semua orang tua ya bahwa terlihat ya, terlihat masa kanak-kanak tenang itu terlihat dari sisi sosialnya, sisi akhlaknya ya, dan lain sebagainya. Misalnya dari karakter rohaninya ya. Anak ini sudah kemudian diperintahkan sholat tadi ya, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa itu kan mulai masa anak-anak tenang itu ya. Kemudian dia itu nanti cenderung apa? Meniru akhlak yang ada di dalam keluarganya. Dia sudah mulai mengamati, gitu ya. Dia sudah mulai mengamati, ya, bagaimana sopan santun, bertutur kata dari orang tuanya, ya. Di situ yang kemudian orang tua harus paham itu. Nah, disitulah nanti kita bisa ajak ngobrol anak-anak ini, ya. Bangun kedekatan di situ. Jadi sebelum umur 7 itu membangun kedekatannya dengan cara memberi kasih sayang. Ya, ketika umur 7, ya, kita membangun kedekatannya dengan cara mulai ajak ngobrol tentang apa kesukaannya. Jadi mulai umur 7 itu, ke 12. Ya, baru kemudian nanti tinggal setelah usia baliknya datang, ya kita tinggal jadikan dia teman saja dengan potensinya. Gitu ya, kasih ruang, kemudian hasung dia, dukung dia. Ya, kalau dia suka jualan, bisnis, kasih modal, gitu ya. Kalau dia suka olahraga, carikan komunitas olahraga yang baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah itu jawaban pertanyaan yang kedua ya terkait usia Ya, berapa anak. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Atau mungkin kita masih memiliki beberapa menit terakhir sebelum kajian ini selesai. Silakan dimanfaatkan kesempatan yang masih tersisa. Bapak dan Ibu yang masih ingin menanyakan terkait materi menggali potensi anak ini. Apakah masih ada? Baik, mungkin saya titip pertanyaan, apa peran eh, guru dalam mendukung perkembangan potensi anak yang berbeda-beda mungkin. Kadang akan ada beberapa siswa di suatu kelas tapi potensinya berbeda-beda. Kira-kira peran guru apa yang harus kami lakukan? maaf bisa diulang.
selaku guru Ustaz, ketika ada siswa dengan potensinya yang berbeda-beda di satu kelas ataupun bahkan di satu lembaga. Bagaimana Perilaku buruk ya. peran guru Ustaz, guru ataupun ustadz. Oh, guru, Peran maaf. ya, Kurang dengar. Ya. ya. Peran guru untuk potensi ini, ya, dia mengikuti perkembangan. Makanya guru itu kan satu pilar saja ya. Maka guru itu tidak bisa maksimal tanpa peran orang tua. Ya, karena bagaimanapun orang tua. Ya, ada satu kejadian di pesantren kita. Pesantren yang kami juga membina di situ. Ada sekelompok anak itu yang ketika liburan mereka berlibur, kemudian mereka memposting kegiatannya itu di media sosial. Satu kelompok ini sekitar 7 anak. Disitulah kemudian mereka itu merokok, ya, kemudian membuka aurat, ya. Nah, sampai temennya yang lengah ini menyorot ke 6 temannya ini, kemudian semuanya dipanggil. Dan ternyata ini fakta ya, fakta. 7 anak ini kebanyakan adalah anak-anak Ustadz Kibar. Ini saya harus katakan nih, ya. Tapi semuanya memiliki kesamaan. Kesamaannya Pak, mereka tidak dekat sama orang tuanya, ya. Mereka tidak dekat sama orang tua. Akhirnya hukumannya apa? Skors. Diskors 1 bulan. Ya. Anak-anak dipulangkan 1 bulan. Ya, oleh Dewan Asatidz. Di satu pesantren, saya tidak sebut pesantrennya. Ketika dipulangkan, ada tahu enggak? Ustadznya atau guru, ayahnya menelpon mudir ma'had. Ustadz, ini kok dipulangkan lama sekali, Ustadz, 1 bulan. Mau dikasih kegiatan apa gitu, Ustadz? Ditugasin apa gitu. Ya. Ayahnya tidak sadar apa tujuan Ustadz ini memulangkan, agar membangun kedekatan dengan orang tuanya, ya. Karena bisa jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya karena selama ini tidak pernah ada panutan dari orang tuanya, ya. Ya, guru aja pendamping saja, ya. Guru mendampingi proses mereka bertumbuh kembang, ya, sampai kemudian masukan-masukan itu, ya, pengamatan-pengamatan potensi itu nanti ya bisa menjadi catatan tersendiri untuk disampaikan kepada orang tuanya. Adapun pesantren ini kan dalam rangka menempa potensi dasar tadi, ya, potensi dasar. Kemudian ya kalaupun ada nilai itu kan nilai-nilai kognitif saja. Nilai fikihnya bagus, ya, dan itu kognitif saja. Kalau dia eh, potensinya di intelektual, ya, maka ya enggak apa-apa, ya. Kalau potensinya intelektual, ya itu sangat berpengaruh ya nilai-nilai kognitif, nilai-nilai kelas itu. Tapi kan tidak semua anak itu nilai kognitifnya harus baik. Ya, disitulah nanti peran guru. Oh, dia secara kognitif memang eh, nilainya mungkin hanya jayid gitu ya. Kalau bahasa pondok itu kan jayid, baik 7 atau 6 gitu ya. Tapi nilai yang lain, ya, potensi fisiknya bagus. Nah, itu jadikan catatan tuh di situ guru. Untuk nanti dilanjutkan kepada orang tuanya. Gitu ya. Jadi jangan menilai anak dari nilai kognitifnya saja. Kalau nilai kognitifnya buruk terus langsung katakan ini anak bodoh. Lo bodoh dalam urusan kognitif. Ya, mungkin dia lemah dalam urusan kognitif. Dalam urusan nilai di kelas. Tapi bisa jadi dia berpotensi di urusan-urusan yang lain. Nah, itu peran guru di situ. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan kembali di chat. Ada 3 mungkin ya sebagai penutup. Yang pertama, bagaimana menghadapi anak yang sering berbohong? Kemudian yang kedua, apakah tawasul selain berpuasa misalkan dengan yang lain, memperbanyak baca Al-Quran untuk potensi terbaik anak itu bisa? Yang ketiga, bagaimana memberi pemahaman terhadap anak bahwa anak ditakdirkan menjadi anak dari Ustadz Kibar? Karena banyak anak yang merasa terbebani dengan nama besar orang tuanya. Sebentar itu Ustaz. Iya, iya, Masya Allah. Jadi yang kedua tawasul, yang ketiga Ustadz Kibar. Yang pertama apa tadi? Menghadapi anak yang sering berbohong. Iya. Gini ya, semua perilaku anak itu pasti ya tidak ada yang bawaan. Ya, sampai sekarang saya masih mengambil pendapat para ulama itu. Jadi tidak ada bakat buruk tuh nggak ada. Pasti ada faktor eksternalnya. Pasti ada insight-nya.
Ya, bisa jadi dia suka berbohong karena panutannya suka berbohong. Ya, karena sejak kecil dia diajari berbohong. Makanya kemarin kan pembahasan mewariskan apa dasar-dasar keimanan itu kan kalimatnya wal yaqulu qaulan sadida kan. Hendaknya para orang tua itu berkata dengan perkataan yang lurus. Salah satunya apa? Tidak boleh bohong. Ya, sejak kecil tidak boleh mengalihkan perhatian anak itu lihat cicak 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 kitanya pergi. Itu sudah langsung anak itu langsung nangkep. Oh, begini cara agar eh, apa bisa melakukan satu hal, mewujudkan satu hal, harus nipu dulu. Jadi anak itu langsung bisa menilai sesuatu. Maka bisa jadi karena teladan, atau bisa jadi karena lingkungan, ya, karena dia salah lingkungan. Jadi mari kita cari apa faktor eksternalnya sehingga apa anak ini kemudian jatuh dalam sebuah kebiasaan yang buruk. Misalnya dalam hal ini berdusta, gitu ya. Dan tutup kemudian faktor-faktor tersebut. Jadi pasti ada pemantiknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah kita boleh bertawasul dengan bacaan Al-Quran untuk mendoakan kesulitan anak-anak kita gitu ya? Boleh. Saya pernah bahkan menemukan orang tua yang anak-anaknya, dia masih hidup. Ya. Anak-anaknya 7, semuanya anak-anak yang solih dan semuanya sukses dunia. Ya. Ternyata ketika saya tanya, suaminya ya, istri saya itu Ustadz, setiap pekan khatam 1 kali Al-Quran. Dan setiap kali 1 kali Al-Quran khatam, dia mendoakan satu anak. Seumur hidupnya begitu sampai meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Si ibu 7 anak ini, ya. Jadi itu bagian dari tawasul ya, tirakat tadi kalau bahasa kita menirakati anak. Seperti ada seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib, rahimahullah taala. Beliau ini rajin sekali sholat, ya, menjaga sholat. Kemudian beliau bilang, aku sholat ini li ajalika ya bunaya. Ya, aku sholat ini memperbaiki sholatku ini untuk semata-mata untuk kesolehan dirimu wahai wahai anakku. Jadi boleh saja bertawasul dengan amal soleh apapun untuk kesolehan anak kita. Kemudian yang ketiga, ya gimana biar tidak terbayang-bayang dengan nama orang tua gitu ya. Ya jadi diri sendiri gitu ya. Jadi diri sendiri. Ya, maksudnya jadi diri sendiri itu gini, ya. Kita memang ditakdirkan lahir sebagai anaknya bapak bapak kita gitu ya, ayah kita. Yang ternyata ayah kita ini seorang yang dikenal oleh banyak orang, ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak menanggung dosa orang lain, kebaikan pun kita kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang harus difahami dulu, ya. Sehingga kemudian anak itu kalau memahami hal tersebut, insya Allah nanti dia akan eh, lebih apa? Lebih bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak tertekan. Nah, disitulah peran orang tua juga nanti. Ya, orang tua memberi ruang. Ya, kadang-kadang kenapa kok anak itu merasa, wah saya ini anaknya tokoh, anaknya Ustadz Kibar gitu ya. Kenapa anak itu? Karena tidak pernah berdiskusi dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya mengatakan, nah kamu tidak perlu terbebani eh, dengan nama ayah, dengan nama abi. Jadilah dirimu sendiri. Kamu jadi apa, tidak harus jadi ustadz. Ketika ada kalimat-kalimat itu dari ayahnya, seorang anak itu tidak akan terbebani. Karena berarti ayahnya memberikan ruang untuk dirinya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, ini tersisa 2 pertanyaan, apakah masih bisa? Ya, silakan. Baik. Untuk yang pertama, apakah ada kecenderungan anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya dan anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya? Padahal kasih sayang yang diberikan oleh keduanya itu sama. Iya, sebenarnya nggak ada ya kaidah seperti itu ya. Jadi sebenarnya ayah dan ibu itu memiliki fungsi yang sama-sama dibutuhkan. Makanya kita itu bisa lihat seorang anak yang berjarak dengan ayahnya, biasanya dia ini ya, ini kebiasaan 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 sosial ya. Jadi anak perempuan yang jarang dekat dengan anaknya biasanya di usia dewasanya dia lebih rentan terkena pergaulan bebas. Ya, kenapa? Selama ini asupan fisik dari ayahnya kurang. Dia jarang dipeluk, dia jarang dicium, dia jarang dirangkul sama ayahnya. Sehingga kemudian apa? Ketika dewasa, ketika ada laki-laki, ya manusiawi kan, perempuan
tertarik dengan laki-laki, laki-laki tertarik dengan perempuan. Kemudian ketika dia dewasa, dia mendapatkan pelukan orang lain, dia nyaman. Dia mendapatkan ciuman orang lain, dia nyaman. Ya. Dimulai dari situ. Makanya lihat Rasulullah ketika menghapuskan perzinaan dari tanah Arab jahiliyah dulu, bukan dengan cara mengatakan zina haram, bukan. Tapi dengan apa? Menyayangi anak-anak. Ya. Dengan cara menyayangi anak-anak. Makanya ini juga harus diperhatikan bahwa kebutuhan seorang anak kepada ibu tentang kasih sayang, kelembutan, itu dibutuhkan. Begitu juga ayah tentang mengambil keputusan, ketegasan, percaya diri itu dibutuhkan. Saya dapati banyak sekali anak-anak yang minderan, anak-anak yang kurang percaya diri, tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Kalau ditelisik lebih dalam, mesti dia punya hutang ke pengasuhan. Satu, bisa jadi dia broken home. Dia selama ini tinggal sama ibunya saja, tidak punya fungsi ayah. Atau yang kedua, ayahnya ada, wujud saja tapi tidak hadir. Ya seringkali seperti itu. Ya, sehingga jadi dia tumbuh kembang dengan kondisi yang semacam itu. Rasulullah itu memang ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, kemudian Rasulullah baru lahir kan. Ya, tapi lihat bagaimana Allah menitipkan Rasulullah kepada sosok-sosok yang menjadi fungsi ayah. Tetap ada fungsi ayahnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa fungsi ayah itu penting sekali dalam kehidupan, begitu juga ibu. Ya. Maka Rasulullah itu kan tumbuh sebagai orang yang berkasih sayang, peduli sesama, itu dari ibunya. Tapi Rasulullah juga seorang eh, komandan perang yang tegas, Rasulullah seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan, itu dari fungsi ayah, yaitu siapa? Kakeknya Abdul Muthalib, kakek yang meninggal, kemudian kepada Abu Thalib. Makanya kan surat Ad-Duha itu ya, alam yajidka yatiman fa'awa itu ya. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah memeliharamu. Memeliharanya dengan cara apa? Dititipkan kepada kakeknya, dititipkan kepada pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Berarti terakhir Ustaz, tambah lagi Iya, pertanyaannya. silakan. Ini ada pertanyaan agak sedikit ilmiah. Mana yang lebih penting dalam ilmu pendidikan dari metode kognitif, behavioristik, dan humanistik? Begitu, Ustaz. Iya. Eh, hari ini dikembangkan lagi satu metode yang menarik. Namanya metode Montessori. Ya. Montessori itu metode pendidikan yang berpusat kepada anaknya. Jadi anak ini secara alami punya potensi apa, kemudian dikembangkan. Ini sudah mulai dipakai. Montessori ini dipakai di sekolah-sekolah internasional. Jadi di sekolah-sekolah internasional itu kenapa kok mahal sekali harganya? Karena setiap anak yang punya potensi ada gurunya sendiri. Jadi satu kelas ya kayak kalau sekarang model kutab ya. Tapi kalau kutab kita ini kan baru sekedar satu guru untuk 10 anak gitu ya. Untuk 8 anak. Kalau Montessori ini enggak. Jadi anak itu di kelas-kelas awal dicari bakatnya apa, potensinya apa. Setelah itu nanti masuk ke kelas masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya tadi pendekatannya kognitif, humanistik, apa atau yang lain, ya itu semuanya bisa digabungkan gitu ya. Hanya pesan saya ya kepada para guru dan para asatidzah juga jangan hanya berpaku pada kognitif saja. Ya. Karena anak ini nggak semuanya cerdas secara kognitif, secara intelek gitu ya. Kadang-kadang kecerdasannya di bidang yang lainnya. Maka temukan potensi itu, lejitkan. Mungkin kalau belum bisa maksimal dikelaskan sendiri-sendiri, ya minimal ada kegiatan kegiatan ekstrakurikuler itu ya. Ekstrakurikuler itu dikembangkan, kemudian difokuskan biar anak-anak ini melejit sesuai dengan potensinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ekstrakurikuler itu bukan hanya hiburan, itu cara kita menempatkan potensi anak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Jadi insya Allah sementara cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan tadi, ini saya sampaikan terakhir Ustaz. Iya. Ini bagaimana solusi untuk anak yang broken home dan tanda anak akan mendapatkan potensi ketika umur berapa? Itu mungkin Ustaz, sebagai pertanyaan terakhir. Apa yang pertama tadi? Ustaz? Tanda anak akan mendapatkan potensi ketika umur berapa? Iya. Yang kedua, solusi dari anak yang broken home. Oke. Ya, yang pertama dulu ya. Umur berapanya
tidak bisa ditentukan ya. Karena kadang lingkungan itu berpengaruh, ya. Teman itu berpengaruh, cara pandang, ya, itu berpengaruh. Sehingga kemudian kadang ada anak yang awalnya suka ini terus berubah, ya. Tugas kita hanya mendampingi, memberi ruang, ya, mendukung sampai kemudian dia tahu betul apa potensinya. Karena kita temukan itu ya. Ada anak yang tidak ketemu-temu potensinya. Saya punya satu alumni itu yang kita kita masukkan ke sini dia bisa, tapi dia tidak bahagia, tidak menikmati di potensi itu. Terus dia pindah lagi, pindah lagi. Secara kognitif anaknya cerdas, tapi tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi musyrif tahfidz, gitu ya. Ternyata baru ketemu ketika dia nanti tadi tandanya dia melakukan itu tanpa paksaan. Dia bisa berkontribusi dengan potensinya itu. Sudah, kalau sudah ketemu, asung, kemudian apa? Dukung, kasih ruang, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Untuk solusi untuk yang broken home, ya sekali lagi, hadirin memuliakan Allah, angin kehidupan ini kan bertiup tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang diuji dengan kondisi tertentu. Ya, sebagaimana tadi ada orang tua yang ingin sekali punya anak, ternyata belum dikasih anak. Itu juga angin kehidupan yang itu di luar kendali kita. Dalam hal ini mungkin Allah takdirkan orang tua yang broken home yang itu ujian hidupnya, gitu ya. Lah kalau tadi seorang anak hidup besar tumbuh bersama ibunya, maka seorang ibu wajib mencarikan fungsi ayah. Kalau belum ketemu ayahnya, maka carikan fungsi ayah. Ya, hadirkan sosok pamannya, hadirkan sosok kakeknya, ya, itu. Begitu juga sebaliknya. Seorang ayah ketika misalnya qadarullah masya'afa'al, broken home atau istrinya meninggal, misalnya tadi siang ada seorang ikhwan datang ke tempat kami, dia istrinya sakit meninggal ketika anaknya pertama usia 3 tahun, anak yang kedua usia 1,5 tahun. Coba Anda bayangkan. Sudah 5 tahun ini, ya, 5 tahun ini beliau merawat dua anak ini sendirian. Ya. Dan kemudian, alhamdulillah berjalan dengan baik. Anak ini tumbuh kembang dengan baik. Kenapa? Karena Ikhwan ini, ya, atau saudara kita ini, dia masih punya kakak-kakak perempuan yang bersedia untuk apa? Merawat anak-anaknya. Sehingga fungsi ayahnya tetap, fungsi ibunya tetap dari bude-budenya atau dari bibi-bibinya, gitu ya. Jadi tetap harus itu, ya. Itu yang harus coba kita lakukan. Karena hari ini banyak sekali masalah itu timbul dari hutang kepengasuhan. Ya, jadi Anda ayah bunda yang hari ini Allah berikan kelengkapan, ayahnya masih ada, bundanya masih ada, hidup secara baik, sakinah gitu ya. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan tumbuh kembang anak kita ini tumbuh kembang yang sesuai fitrah, diarahkan kepada potensi yang baik dan kemudian ditemukan potensi amalnya ya. Dan semoga dengan itu tidak ada hutang pengasuhan yang membuat dia menyimpang di masa depannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada request Ustaz Abdullah Fahmi ingin bertanya terakhir Ustaz. Nah, akan bertanya langsung kepada antum mungkin di Zoom Ustaz. Akan disampaikan. Silakan Ustaz Abdullah Fahmi. Baik Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin ini bagi seorang ayah atau seorang guru, Ustaz. Yang pertama, bagaimana nih kita sebagai orang tua bisa tahu harus kapan melepas dan kapan harus mengarahkan anak dalam eksplorasi potensinya, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada cara untuk menilai potensi non-akademik anak secara objektif, Ustaz? Itu mungkin pertanyaan saya. Ya, Syukuran, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, Mak. Coba di mute dulu. Baik. Ketika kita memberikan ruang eksplorasi kepada anak, kapan kita harus menahan dan kapan kita harus melepas gitu ya. Tadi kita boleh melepas dia tentu dengan perencanaan ya. Perencanaan itu kita bukan kemudian memberikan kebebasan mutlak, bukan. Ada perencanaan kan tadi.
untuk kemudian mencarikan teman untuk dia. Perencanaannya di antaranya mencarikan lingkungan yang baik, kemudian mencarikan komunitas yang baik. Itu tetap harus dalam under control orang tuanya. Sehingga tetap ada batasannya, gitu ya. Ada batasannya. Kemudian tadi di antaranya ruang eksplorasinya di sekolah dengan sekolah yang kita tentukan. Atau tadi mengawasi secara tidak langsung. Kita hanya memilihkan tempatnya saja, tapi kita lepas di situ. Di situ kita tanam, bukan kita tanam ya, kita taruh CCTV misalnya, berupa gurunya, pendampingnya, yang nanti kita bisa meminta evaluasi dari kegiatan anak-anak kita. Jadi tentu ruang eksplorasi ini tidak sebebas-bebasnya ya, tapi tetap dalam kontrol orang tuanya, pengawasan orang tuanya. Kemudian untuk yang kedua, apa tadi Ustaz Afwan? Yang kedua, nggak lupa saya. Apakah ada cara untuk menilai potensi non-akademik anak secara Oh, objektif? secara objektif ya. Kalau tentu tadi, ketika kita tahu anak kita misalnya secara kognitif, kayaknya dia tidak potensi di nilai kognitif gitu ya. Coba kita kasih tadi, kita obrolin dulu. Karena sering saya lihat gini ya, potensi anak ini kan sedang mencari diri ya. Sedang mencari jati diri lah bahasanya. Dia masih mencari, kecondongannya masih banyak. Jadi cara pertamanya adalah kasih dua pilihan dulu. Ya, kamu kesenanganmu apa? Ya, dua kesenanganmu. Ya. Kemudian misalnya dia sebutkan yang pertama, saya senang desain, Pak. Atau ya, atau B gitu ya. Saya senang desain. Terus yang kedua apa? Selain desain aku suka baca. Itu kan dua hal yang berbeda tuh. Nah, nanti dicoba satu dulu. Satu ini kita lihat nanti titik jenuh dia. Ya, dia menikmati atau enggak. Jangan-jangan dia jawab saya suka desain karena dia satu kamar dengan teman yang suka desain gitu ya. Ya, yang sama-sama punya laptop misalnya begitu. Ya, sehingga kemudian dia hanya pingin saja. Tapi sebenarnya dia tidak menikmati. Ya, dia tidak bahagia. Bahkan dia tidak bisa berkontribusi secara apa? Secara mandiri gitu ya. Secara tidak harus disuruh dia berkontribusi kalau dia potensinya di situ kan. Nah, nanti kalau sudah satu kayaknya kok belum ini, yang kedua. Yang kedua. Nah, apakah berhenti sampai dua saja? Belum tentu juga. Karena bisa jadi dua ini hanya kepinginan sejenak. Ya. Tapi itulah kemudian pentingnya kedekatan tadi. Ya. Jadi objektif atau tidak itu sebenarnya kalau kita intens dekat dengan anak kita ya. Terus tadi ya, jangan cuek. Ya. Anak itu akan sangat nyaman kalau abinya tidak cuek sama dia. Ya, akan sangat nyaman kalau abinya royal sama dia, gitu ya. Wah, abi saya itu tidak pernah pelit sama saya. Ya, walaupun mungkin ya ringan-ringan saja. Tapi itu nanti membuka diri dia. Ya, sehingga kemudian kita akan tahu, oh ini anak lebih condong ke sini. Ya, kalau sudah lebih condong, saatnya kita dukung. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Merhes atas ilmu yang luar biasa yang telah disampaikan kepada kita semua di malam hari ini. Banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang kita dapatkan, terutama mengenai tema kita, yakni tips menggali potensi anak. Semoga Allah membalas kebaikan dan jerih payah beliau dengan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih 19 menit. Maka berakhir juga sesi tanya jawab ini, sekaligus berakhir pula rangkaian kajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami selaku panitia maupun host dalam memandu acara. Semoga ilmu yang kita peroleh malam ini tidak hanya berhenti di telinga, namun juga meresap ke hati dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Merhes yang kembali bersedia berbagi ilmu pada kajian virtual kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Tapadahal mungkin Ustaz jika akan pamit dari ruang Zoom. Ya, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau ini pertemuan yang terakhir, semoga pertemuan berikutnya di surga. Amin Allahumma amin. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.